Buku Mamu Zain, karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Prolog di relung ilham. Wahai dayang-dayang, penuhi cawanku dengan arak. Isilah dengan arak yang disarikan dari belahan jiwa dan diolah dari larutan rahasia hati. Biarkan kureguk dari cawan berkilau intan permata itu seteguk demi seteguk. Biarkan aku meminumnya agar gelora kegembiraan membangkitkan hatiku yang terlelap tidur dan menyingkap tabir penghalang akalku nan gelisah. Dan engkau, wahai biduan, mari duduk di sampingku, tiup serulingmu, gesek biolamu, tabuh gendang dan petikan jari jemarimu pada dawai-dawai harpa. Senandungkan nyanyian merdu agar sempurnalah mabuknya jiwaku. Cerahkan mataku demi melihat bunga-bunga indah dan ranting-ranting pohon yang menari-nari. Biarkan semuanya asyik masuk seturut perasaanku. Semoga lenyaplah wujud kasar yang membungkus jasadku. Semoga lenyaplah wujud kasar yang membungkus jasadku. Tinggal hati dan jiwa dengan makna dan rasa. Semoga kutemukan sinar kesucian agar kilau cahayanya memantul dari jiwaku. Semoga hatiku menjadi bening agar tampak jelas di mataku seluruh rahasia kehidupan. Agar setiap kali berjalan di pagi hari dapat kuterjemahkan pada semua orang percakapan angin yang bertiup sepoi-sepoi pada reranting pohon. Dan kuterangkan rayuan burung-burung kepada bebungaan yang mekar merekah. Sementara di senja harinya kujelaskan pada mereka ayat-ayat matahari yang tersenyum di atas rerimbun semak belukar dan di permukaan air yang mengalir tenang. Akan kusahuti kicauan burung yang bersenandung menyanyikan cinta dan keindahan dengan tembang-tembang merdu yang didendangkan oleh hati dan lidahku. Beri aku, wahai sahaya, beri aku cawan berisi ketenangan, agar kesedihanku menjadi sirna, agar aku lupa diri dan akalku tertutup karenanya. Berikan padaku, biarkan kabur pikiranku, hingga bisa kuungkapkan rahasia hatiku yang melambung tinggi dengan segenap mutiara makna yang terpendam di dalamnya. Dan kulukiskan pedihnya asmara yang dirasakannya. Akan kukirimkan lagu agar hati berdendang. Kendati tanpa irama, kutebarkan aroma mewangi yang menyejukkan jiwa, walau tanpa bunga. Hari ini akan kubangkitkan kembali sejarah tentang sedih dan pedih yang telah terkubur dalam-dalam sejak dahulu kala. Kuhidupkan lagi napas yang menyesakkan dada, juga api yang membakar hati sebelum padam terempas oleh segenggam pasir. Hari ini akan kuhidupkan kembali gelora yang tersirat dalam diri Mamu dan Zain, korban asmara dan rindu, agar dapat kusembuhkan luka hati mereka melalui syair dan torehan perasaanku yang meluap-luap. Tak seorang pun peduli akan keduanya dengan jalan memberikan obat kebersamaan dan kebahagiaan ketika mereka tertelungkup dalam derita cinta. Akan kusingkirkan tabir penghalang agar mereka semua tahu tentang kisah batin seseorang. Mamu yang merana terpanggang api asmara dan dikucilkan karena hasut dan tipu daya. Demikian pula Zain, gadis suci dan bersih seputih awan yang larut dalam nestapa. Ditindas tangan-tangan durjana bagai bunga lembut yang diremukkan oleh remasan telapak tangan yang kasar dan bengis. Akan kukenakan pada sepasang kekasih itu busana yang disulam dengan gaya bahasaku. Lalu kuangkat ke puncak sejarah agar nama mereka dikenang dan helaan napas mereka yang sesak menjadi abadi. Agar para peneliti sudi memperhatikan mereka berdua, dan agar semua orang terseduh sedan karena cinta mereka tak sampai. Di sela-sela kekaguman mereka pada pesona yang terpancar dari kecantikan Zain. Semoga semua orang yang iba pada Mamu dan Zain sudi memohonkan rahmat bagi keduanya, dan semoga aku pun mendapatkan sentuhan berkah dari doa yang mereka panjatkan itu. Buku ini, walau jauh dari sempurna, bagiku adalah permata hati yang amat berharga. Ia belahan jiwaku, kemanjaan hatiku, dan teramat indah di mataku. Buku ini selahan kebun, kendati masih banyak di antara buah-buahnya yang belum meranum.
Ia taman hatiku, buah pikiranku. Kini kupersembahkan dengan segenap kemampuan. Semoga. Jazirah nan hijau. Kisah ini terjadi sekitar tahun 1393 Masehi di Jazirah Buton. Terletak di tepian sungai Dajlah yang meliuk-liuk panjang di antara dataran tinggi dan perbukitan hijau. Jazirah ini sekarang dikenal dengan sebutan Ibnu Umar di Irak Utara. Sekarang menjadi bagian dari pemerintah Turki. Nama jazirah ini lebih terkenal dibanding daerah-daerah Kurdistan lainnya. Alamnya indah, tersusun dari taman-taman alami penuh pesona, serta kilau sungai Dajlah yang memantul di sebagian besar penjurunya. Karena itu kemudian disebut dengan jazirah atau semenanjung. Keindahan itu masih ditambah gunung-gemunung yang menjulang tinggi ke langit, kukuh dan menakjubkan dengan pesonanya yang hijau. Gunung-gunung yang tersebar di sekitar jazirah itu tak ubahnya rahasia keabadian dan tanda-tanda kebesaran tempat itu. Kisah ini bermula dari istana pangeran jazirah itu, Zainuddin. Semasa itu daerah-daerah Kurdi sampai pertengahan zaman Utsmani terbagi menjadi beberapa pemerintahan. Setiap pemerintahan dipegang oleh seorang pangeran yang berkuasa otonom. Sebagai pangeran, Zainuddin tidak hanya memiliki kecakapan tinggi. Lebih dari itu, ia juga mempunyai kekayaan yang besar serta pengaruh yang luas dan kuat sebagai penguasa. Kendati demikian, ia tidak pongah sehingga disenangi oleh seluruh lapisan masyarakat. Namanya masyhur, baik di Jazirah Buton maupun jazirah-jazirah Kurdistan lainnya. Kewibawaan dan keagungan melekat padanya. Dari kejauhan, istana yang ditempati Pangeran Zainuddin terlihat bagai menara menjulang lazimnya istana-istana pangeran lain. Bedanya, istana Pangeran Zainuddin memiliki nilai seni lebih tinggi. Istana itu tak ubahnya adikarya yang menggabungkan sekaligus keindahan desain, kekukuhan, dan kemegahan. Di dalamnya terdapat museum yang memajang beragam barang mahal dan antik, serta berbagai perhiasan eksotik berdaya seni tinggi. Pelayan dan dayang-dayang cantik tersebar di sekitar istana. Mereka akan menyambut ramah dan hangat, siap menunggu perintah yang akan mereka laksanakan dengan cekatan. Tapi keindahan dan kemegahan istana Pangeran Zainuddin sebenarnya tidak terpancar dari gadis-gadis dayang istana. Istana itu menakjubkan karena dua primadona Juwita. Mereka dua bersaudara yang tercipta sebagai Ratna Mutumanikam, menjadi simbol keagungan Tuhanan paripurna, baik di istana Pangeran Zainuddin sendiri maupun di seluruh Jazirah Buton. Keduanya seolah-olah dirancang untuk menunjukkan pada para seniman piawai dan ahli bangunan yang telah merancang istana itu bahwa dua gadis itulah yang sebenarnya disebut sebagai keindahan sejati. Bukannya tata bangunan atau tata ruang karya arsitek, atau ornamen-ornamen interior karya seniman. Keindahan sejati itu membuat hati terasa sejuk dan membuat pikiran jadi terlena. Keindahan yang membuat mata selalu ingin memandang kendati sekaligus disilaukan oleh pesonanya. Dua gadis bersaudara itu adalah adik kandung Pangeran Zainuddin, yang sulung berusia hampir 20 tahun. Namanya Siti. Warna kulitnya berada di antara putih bening dan kuning langsat. Seluruh perawakannya dibalut keanggunan, setiap lekuknya begitu indah, menggulungi apapun yang memiliki daya tarik dan melampaui segala yang memikat. Sedangkan yang bungsu bernama Zain. Tuhan menciptakan Zain lebih cantik dan lebih anggun dari berbagai sisi dibanding kakaknya. Tubuh Zain indah, langsing berisi. Kulitnya yang halus putih bercahaya dan kemerah-merahan manakala diterpa panas matahari atau cuaca dingin. Sepasang matanya lebar dengan bola mata hitam, seperti sengaja diciptakan Allah agar menjadi tanda keagungan sekaligus kelembutan ekspresinya. Rambutnya tidak pirang, melainkan hitam sepekat malam, menjadi bingkai yang mencolok bagi wajahnya nan putih. Sesekali beberapa helai rambut jatuh terurai di wajahnya bagai senja yang ingin mempertemukan siang dengan malam hari.
Bibir Zain merah delima, pipi putih bersih, bersemburat rona merah dadu. Setiap orang yang menatapnya pasti terbuai dan terhanyut, terengah-engah terbawa arus daya pikatnya yang melumpuhkan. Seluruh keindahan itu masih ditambah lagi dengan hati yang baik dan lembut, sehingga di dalam dirinya terkumpul inti segala simbol kecantikan, keanggunan, dan kelembutan. Siti dan Zain dipingit di dalam istana. Siti dan Zain dipingit di dalam istana. Tak seorang pun laki-laki bukan mahram yang diperkenankan melihat keduanya. Kendati demikian, nama Siti dan Zain sebagai permata istana Buton merebak luas ke seluruh pelosok jazirah, bahkan hampir ke seluruh negeri Kurdistan. Banyak orang menyayangkan mengapa kedua kuntum bunga yang sedemikian cantik di istana Buton itu harus dikungkung. Tidak boleh dipandang oleh kebanyakan orang. Seandainya mereka tidak sabar dengan norma-norma agama yang berlaku di sekitar mereka, bahwa pergaulan antara laki-laki dan perempuan harus dibatasi sangat ketat, niscaya mereka sudah melabrak norma itu. Mereka bakal berusaha sebisa mungkin untuk dapat memandang kecantikan Siti dan Zain walau hanya sekilas. Pangeran Zainuddin sendirilah yang ketat menerapkan norma itu di istananya. Ia sadar Siti dan Zain memiliki kecantikan sempurna. Keduanya harus dijaga luar biasa lekat, tidak boleh bergaul sembarangan. Pangeran hanya memperkenalkan nama keduanya kepada penduduk Jazirah Buton dan sebagian besar negeri Kurdistan lainnya. Karena itu, orang-orang makin penasaran pada pesona Siti dan Zain. Orang-orang hanya mendengar nama. Lalu membayangkan secantik apa mereka berdua.